Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Saya Bang Makbul. Jumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam acara Himbauan Malam dari Radio Idola AM 792 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya RJ Parhezi di frekuensi LBC 91,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali di sini di channel Opsi NTB. Jadi kali ini saya bersama senior saya di radio. Jadi sama-sama kita penyiar radio dulu ya. Iya, sama-sama penyiar radio. Ini saya mau tanya kabarnya dulu, Mami. Iya, alhamdulillah sampai saat ini dalam usia yang sudah di atas 50-an. Alhamdulillah masih sehat, Bang RJ. Kita mau ngobrol ini, tapi sebelumnya dulu Mami kan lebih populer di radio namanya Bang apa? Bang Makbul gitu. Bang Makbul. Bang Makbul. Ini Bang Makbul. Kalau saya Bang KRUT dulu. Bangkrut. Jadi banyak pastinya kenangan-kenangan dulu saat Bang Makbul sebagai seorang penyiar radio. Betul. Dulu radio mana dulu? Betul. Jadi saya mengawali karier saya di radio itu dari tahun 1995, Bang RJ. 95. Mungkin Bang RJ waktu itu masih SD barangkali ya. Masih SD. Masih SD. Jadi pada saat itu posisi radio sangat berperan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi pertama saya dulu penyiar radio di radio pemerintah daerah yang dulu dikenal dengan RPD juga. Nah, di sana setelah dari RPD saya melanjutkan karir ataupun hobi saya di penyiaran radio ini pindah ke Idola. Kemudian pada tahun 2000 saya ke Radio Hamzan Wadi di Pancor. Ini yang menjadi jenjang perjalanan karir saya sebagai seorang penyiar di Kabupaten Lombok Timur ini. Dan memang ini adalah merupakan semacam hobi yang tidak bisa terlupakan. Sampai detik ini pun kami selalu senang ataupun masih suka sekali untuk mendengarkan program-program radio yang ada di daerah kita ini. Walaupun memang kita akui saat ini radio broadcast sudah mulai tergeser oleh podcast ataupun YouTube akibat perkembangan teknologi ini, Bang RJ. Sangat berkembang pesat. Berapa lama Bang Makbul di radio Idola dulu? Masih ada nggak? Iya, radio Idola saat ini sudah tidak ada. Jadi RPD sudah tidak ada. Idola sudah tidak ada. Sudah menjadi kenangan. Yang masih menjadi kenangan. Yang masih saat ini masih Hamzan Wadi, Radio Hamzan Wadi. Karena mungkin akibat pergeseran frekuensi yang dulu dari AM dan sekarang harus ke FM, Bang RJ. Jadi RPD maupun Radio Idola yang memang dihajatkan untuk ke AM dulu, jadi tidak mau berpindah ke FM. Sehingga tempat kami yang pernah jadi penyiar dulu hanya masih Radio Hamzan Wadi yang masih beroperasi sampai saat ini, Bang RJ. Berarti dulu Bang Makbul zaman radio itu adalah sosok seorang artis yang tidak dikenal wajahnya. Barangkali hari ini bisa ditahu. Ini Bang Makbul. Mudah-mudahan ya sampai saat ini pemirsa channel Opsi NTB kita bisa berpandangan atau bisa melihat kami. Walaupun dulu barangkali Bang RJ kita belum ada internet. Jadi ya mungkin hanya suara saja yang didengarkan, Bang RJ. Karena seorang penyiar tentunya hanya itu yang bisa kita sajikan, suara. Jadi bukan face. Sehingga ya mungkin baru kali ini akan bisa melihat wajahnya Bang Makbul gitu. Berarti banyak fan-fannya Bang Makbul hari ini mungkin masih ada. Iya. Nah, dulu Mami, pengalaman Mami itu ya ini penasaran, saya juga masih penasaran. Di Idola dulu itu terkenal sebuah radio yang sangat populer di Lombok. Di AM-nya. Saya berpikir bagaimana dulu caranya memutar lagu. Padahal saya dulu
pakai komputer. Ya. Nah, sementara di Idola itu pakai masih pita, Ya, itu kaset pita. pita. Benar. Nah, ada set A, ada set B. Nah, Ya. bagaimana misalnya saya request lagu, halo Bang Ya. Mabel request Ya. lagunya ini misalnya. Jadi kami dulu kalau yang sifatnya lagu request itu kan dulu kan ndak ada SMS, ndak ada WA, Bang Erji, kan yang ada kan kupon. Iya, iya. Jadi kan kupon itu di sana tertera, saya masih ingat itu paling atas tanggal, kemudian nama, siapa namanya, terus alamatnya, terus lagu yang diminta. Nah, itu dibeli ya dulu. Iya, terus di bawahnya itu ada ucapan sekitar 5 baris kalau nggak salah itu. Nah, itu yang diperoleh oleh pendengar. Nah, lalu mereka isi. Nah, mereka isi tanggal, kemudian sesuai yang saya sebutkan tadi, dan lagu di sana itu ada tertera lagu. Nah, kita sebagai penyiar sebelum kita siaran, makanya penyiar dulu Bang Erji tidak bisa kayak sekarang. Jadi paling tidak 1 jam sebelum kita on air itu harus kita sudah standby di studio. Karena apa? Karena kita persiapkan ini dulu lagu itu, Bang Erji, kita persiapkan lagu. Pertama caranya dulu, zaman-zaman dulu itu, saya dulu waktu jadi penyiar paling banyak 5 kupon saya baca untuk satu lagu. Satu lagu. Nah, bisa jadi di kupon ini kan tidak sama lagunya. Tidak sama lagunya. Katakanlah yang 5 ini milih lagu yang lain-lain misalnya. Nah, di sini kebijakan kita dari penyiar untuk menyampaikan. Ya, mana lagu ini yang kami ambil. Tentu kalau yang 5 kupon ini minta lagu yang beda-beda, karena mungkin kita putarkan dia satu-satu lagunya. Akhirnya kita gabung dia menjadi satu. Ya satulah yang kita ambilkan. Jadi setelah dikeruan ini lagu yang akan kita ambil, baru kita cari kasetnya. Jadi ada ruangan kaset kita di sana itu. Berarti numpuk gitu banyak sekali kaset. Pokoknya iya, ribuan kaset itu yang ada di sana. Itu yang dari pertama sampai yang perkembangan terakhir gitu kan. Nah, di sana kalau misalnya diminta lagu Roma Irama, judulnya apa misalnya, kemudian ada kasetnya itu kan, kaset pita. Nah, itu kita ambil. Nah, kita lihat di sana, oh ini dia lagu, misalnya nomor 4. Sementara posisi kaset ini misalnya lagi berada di posisi B misalnya dengan kosong. Itu harus kita rewin. Kita rewin dia Bang. Berarti ada tip khususnya. Ada tip khusus untuk rewin. Nah, berarti Abang menebak ini. Tetap kita dengan sistem dia itu jalan play, kita dengar, kalau masih kita pause dia lagi, terus kita jalankan begitu ya. Begitu sampai ketemu lagunya. Susah, nah, bro. Memang susah itu untuk menjadi penyiar zaman dulu ini. Makanya kesiapan penyiar masa lalu itu harus betul-betul gitu. Jadi tidak main-main kita untuk menyajikan lagu yang baik kepada pendengar. Berarti zaman dulu itu terlatih dengan olah rasa, suara terutama. Iya. Yang paling penting ini adalah kesabarannya. Iya. Kesabaran di mana? Ketika kita merewin lagu, terus nunggu orang merewin dengan sekian tumpukan kaset pita itu. Betul. Kalau belum pas sampai di situ, rewin lagi. Sampai ketemu. Pola siaran model dulu itu sangat ribet sekali. Tidak seperti yang saat ini, sudah dengan teknologi yang sangat canggih, jadi sangat gampang. Makanya kesiapan kita kalau dulu itu jadi penyiar itu seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa main-main kita kan. Tidak bisa kita sekarang begitu jam kita mau siaran, mau lari langsung siaran, tidak bisa. Jadi harus kita paling tidak setengah jam sebelum kita on air itu sudah siap. Karena kita persiapkan kupon itu Bang Erji. Kalau saya dulu mulai dari sudah nggak pakai kaset kan, pakai CD, MP3. Nah, saya berawal dari radio komunitas gitu kan, radio komunitas, dan belum terbit diterdekan ini frekuensi ini dulu kan, FM. Kalau Mami kan AM. Iya. Saya dulu masuk mulai di radio komunitas gitu kan, pakai MP3. Nah, saya ingat dulu saya ambil lagu baru itu di CBS dulu. Iya. Nah, tapi CBS masih sampai sekarang eksis dia. Iya. Nah, saya ingat dulu ada DJ Ronald yang bantu saya bikin buat saya hanya bawa CD kosong aja. Iya. Nah, saya copy di sana. Nah, ini lagu baru. Iya. Yang ngetren kan dulu banyak, gitu kan. Akhirnya saya lari ke SCBS. Nah, di situ saya kenal namanya Ronald. Di situ di CBS itu ada Ripi, ada Sani dulu. Iya. Entah kemana beliau itu, besok saya cari. Nah, bagi pen-pen. Iya. Nah, jadi dulu Mami ada nggak kisah
yang kisah percintaan Mami di band Iya. itu seperti apa? Iya. Gitu. Betul. Mungkin ada yang ngefans banget gitu kan, Iya. misalnya seperti apa dulu? Ada nggak? Ya, yang namanya kita di radio ini kan sebuah tugas yang sangat bagus menurut saya dan sangat mulia. Boleh kita katakan mulia barangkali kan? Ya, menghibur Karena orang. ya menghibur orang kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kita kan penyiar ini kita berhadapan dengan orang-orang yang butuh hiburan. Ya. Yang namanya orang butuh hiburan ini dari berbagai latar belakang. Ada yang lagi putus cinta, ada yang barusan aja cerai, ada yang lagi galau, ada yang lagi lengkap sudah. Dan kita masuk menjadi penghibur. Kalau kita berpikir seperti yang nanya Bang Herji tadi itu, peluang-peluang untuk mencintai orang ataupun dicintai orang sangat besar. Sangat besar sekali. Godaannya gitu. Godaannya sangat besar sekali. Ya, tapi alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan, kita tidak pernah sampai terjebak seperti itu. Bahkan kita banyak juga bisa membuat seseorang yang kemarin itu galau, lagi sedih dan lain sebagainya menjadi bahagia. Walaupun hanya dengan sentuhan lagu, walaupun dengan sentuhan omongan dan lain sebagainya, kan begitu. Beda memang suasananya dulu. Kadang-kadang saya sendiri, padahal saya nggak berpengalaman dalam rumah tangga. Nah saat itu acara saya di tengah malam itu, curhatan itu kan, biasanya seolah-olah saya sok tahu gitu, seolah tahu banget gitu suasana. Nah solusinya gini, padahal gue nggak tahu. Iya, itu sudah. Tapi diterima gitu ya. Betul bang. Kan? Dan asumsi orang juga Bang Herji, asumsi orang itu dikirain orang penyiar itu pinter-pinter aja kan. Padahal kita biasa-biasa kan. Satu yang saya temukan dulu Bang Herji dari dunia radio ini, yang saya temukan dulu yang tidak bisa saya lupakan, ternyata ada salah seorang fan dulu yang apa saja keluhan yang dia rasakan, dia selalu mengeluh ke kita, ke penyiar. Apa saja, entah dia dimarahi orang tuanya ataupun apalagi lagi ada masalah dengan pacarnya, kok ngadunya ke kita. Nah, artinya apa? Yang saya temukan di sini bahwa ternyata orang itu jarang yang mau mengeluh ke orang tuanya. Ya kenapa enggak mengeluh ke orang tuanya? Kan begitu, kenapa ke kita dia mengeluh? Iya. Sehingga saya lihat bahwa inilah sebenarnya yang sering terjadi di kita, bahwa komunikasi antara anak dengan orang tua itu rupanya agak renggang. Sehingga anak itu kok ngadunya ke orang lain gitu kan, bukan ngadu ke orang tuanya. Kita tanya-tanya, ternyata memang komunikasi dengan orang tuanya ini yang kurang bagus. Sehingga kita juga sebagai seorang penyiar ya seperti katanya RJ tadi, padahal kita sih tidak bisa apa-apa sebenarnya kan, kita tidak punya ilmu untuk yang namanya penyiar aja kan tidak diam dia kan. Iya. Sama kayak saya dulu kan, wah di radio kocak banget gitu kan menurutnya. Saya temuin, setelah ketemu nganga gitu. Iya. Betul. Ya, wajah saya kan begini gitu kan, agak kalem-kalem gimana gitu kan. Jadi orang sungkan langsung kalau saya gitu. Betul banget. Gitu. Nah, dan banyak beranggapan bahwa RG itu adalah sosok orang yang tubuhnya kan, betul. Ternyata kurus kayak gini. Itulah makanya, jadi itulah kekuatan radio Bang RG menurut saya kan. Karena menurut ilmu psikologinya, radio itu kan sebenarnya membuat theater of mind, otak seseorang itu di dunia hayalnya kan. Sehingga benar katanya Bang RJ itu, karena dia hanya mendengarkan suara, jadi di otak orang yang mendengarkan ini, pendengar kita ini, orangnya barangkali besar tinggi, ataupun gimana gitu. Timbul rasa kenyamanan. Iya. Artinya theater of mind dari pendengar itu kan bergerak dia kan. Seperti apa? Nah, itu ya. Betul. Sehingga itulah yang terkadang membuat orang itu kan penasaran dan lain sebagainya sama penyiar radio itu pada saat itu. Nah, inilah kelebihan dari dunia kita kan begitu Bang Erji. Iya. Tapi begini nih, siapa yang penyiar yang membuat Bang terinspirasi dulu? Iya. Mulai belajar dari mana? Betul. Kenapa bisa masuk penyiar? Betul. Jadi saya sebenarnya juga
mantan Militer. pendengar. Enggak, mantan pendengar juga, karena semasa-masa saya dari SMA dulu kebetulan saya di Mataram. Nah, jadi selalu yang menjadi teman saya itu di kos itu dulu adalah radio. Nah, jadi saya juga termasuk fan dulu di Radio Gemini Mataram. Sosok penyiar yang menjadi inspirasi saya mungkin tadi ketahui sama Bang RJ, itu ada namanya Anggara Desa dulu. Anggara Desa. Iya, anak sakra dia kan. Dia dulu penyiar di Rinjani Permai. Jadi saya melihat Bang Anggara Desa ini adalah memang penyiar yang cukup senior. Jadi saya tahu persis karena saya pernah sama di RPD gitu kan. Masih nggak beliau sekarang? Sekarang sudah tidak di radio. Wallahualam saya juga tidak pernah ketemu sama beliau sudah berapa puluh tahun. Tidak tahu kabarnya. Jadi saya banyak tahu bahwa beliau dulu di Gema Merdeka Denpasar dulu, baru ke Rinjani Permai, terus pernah juga di beberapa radio lainnya, terus saya ketemu di RPD Selo. Nah, kebetulan dulu adalah penyiar idola saya gitu ya, yang namanya Anggara Desa ini. Nah, itu yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang penyiar. Berawal dari hobi mendengarkan radio, ya sama mungkin kayak fan-fan yang lain kan. Itu yang menginspirasi untuk bisa masuk menjadi seorang penyiar. Ya itulah suka dukanya kita sebagai seorang penyiar, Bang RJ kan. Tidak ada yang ingat wajah kita. Tidak ada yang ingat wajah kita. Ada suara saja. Tinggal colek sudah dikenal. Gitu betul. Ya. Nah, ya barangkali kali ini juga belum nggak ada yang kenal kita ini. Benar. Mungkin benar. Tapi kalau saya sih nggak tua-tua amat gitu. Kemarin mau tahap saya masuk penyiar itu tahap transisi ke perkembangan teknologi. Iya. Ya barangkali ada nggak yang kenal saya. Nah, ada ciri khas mungkin yang bisa dikenal, ada pengalamannya mungkin pengalamannya mungkin barangkali wajah tidak dikenal, tapi suaranya kayaknya suara Bang Makbul gitu kan. Iya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Sangat banyak kalau itu Bang RJ, sangat banyak. Jadi saya akan keluar dari dunia penyiaran itu di tahun 2014. Saya keluar jadi penyiar. Nah, jadi sampai detik ini beberapa teman yang saya kenal maupun yang mantan-mantan fan kami dulu, jadi dengan ngomong saja kita bisa dikenal gitu. Terutama sih yang sering mengatakan kalau dia dengar saya ngomong misalnya, seperti saya dengar radio gitu ya. Pernah juga di satu tempat saya datang gitu kan, padahal dalam posisi COVID misalnya kita pakai masker, cuma ngomong aja, kok dia langsung nebak gitu kan. Padahal saya sendiri dia tahu bahwa dia dulu pernah jadi fan saya gitu kan. Jadi kekhasan kekhasan barangkali mungkin yang bikin dia tetap bisa menghafal. Kalau sekarang artis sekarang misalnya kalau kita bukan kita banding jauh sih. Kalau sekarang kan cukup melihat wajah, YouTuber yang kemarin. Belum tentu dia dengar suara gitu. Betul. Tapi dia hanya melihat foto di Instagram. Betul. Ya, dia lihat di opsi saja. Kayaknya yang kemarin itu di wajahnya. Betul. Ya itu kelebihannya, berbedanya. Beda beliau dengan saya masa penyiaran milenial itu berbeda gitu. Sehingga apalagi segmen pendengar segmen radio program saya dulu itu adalah segmen anak muda. Sehingga bahasa saya itu dulu gue gitu kan. Nggak garong-garong gini dulu kok. Sekarang kan garong gitu kan. Saya mulai berubah suara saya itu awalnya jadi cempreng gitu sehingga menjadi suara yang agak dewasa. Kedengaran. Nah, itu sehingga sampai hari ini terbiasa kayak gini. Misalnya seperti saudara pendengar misalnya beda kan, hello guys betul. Dan penyiar itu juga perlu diketahui bahwa kalau siaran itu sebelum masuk ruang siaran atau sebelum jadwal siaran, saya biasanya keliling dulu survei. Sebelum jam siaran sudah kita mengetahui keadaan situasi setempat sehingga ada modal gitu. Modal siaran kita, yang lagi nongkrong di pasar ini, yang lagi nongkrong di sini sedang main remi dan segala macam, dia pastinya senang banget gitu ya, kaget gitu. Kok dia tahu gitu ya. Nah, itu adalah menurut saya sangat luar biasa. Nah, saya dapat pelajaran ini dari dulu Bang Didi. Didi Hudrianto. Didi Hudrianto. Semoga beliau sehat.
Beliau adalah direktur saya dulu, kebetulan di sana dia Ya. banyak menasehati dan memberikan cara-cara bersiaran. Betul. Nah, ini gara-gara saya jadi penyiar ini, itu sebenarnya ada teman ini. Iya. Di sini waktu dari komunitas ke radio LBC dulu ada ini gara-garanya. Itu gara-gara namanya itu si Ripi gitu. Ripi ini sekarang kalau nggak salah di BLK kalau nggak salah. Iya. Nah, dia humas kalau nggak salah di BLK. Dan besok saya undang. Kalau Ripi dulu di CBS namanya Rio. DJ Rio kan kalangan anak muda. Iya. Rio. Terus kalau di LBC namanya Ripi. Ya, Arif Rusman Habibi. Iya. Kalau dulu kan nama abang asli ya. Asli. Kalau saya juga asli sebenarnya. Iya. Tapi diubah-ubahin sama teman. Nah, dulu nama saya Nurji gitu kan, Nurji Hadi. Ya. Dan dirubah menjadi RG. Ambil singkatan R dan J aja. Iya. Nah, Betul. ada dulu namanya penyiar cewek dulu namanya siapa itu namanya, lupa saya namanya itu. Dia nambahin nama saya. Dia kasih nama saya, tambahin namanya Parezi. Sehingga saya nama RG Parezi. Kesannya ganteng banget gitu kan. Iya. Tapi tidak apa-apa. Nama udara gitu kan. Iya. Nah, sehingga pada fase perjalanan kita seorang penyiar, berangkat dari penyiar radio, sebenarnya kita juga seorang wartawan radio. Iya. Wartawan radio. Sehingga sampai hari ini Abang sebagai wartawan, masih wartawan Iya, ya? masih wartawan. Tadi wartawan apa? Saya wartawan sinar5news.com dan liputan4.com. Sinar5news.com. Iya. Beliau ini masih tetap eksis sebagai seorang wartawan, sebagai penyampai berita, kabar, sama seperti radio, cuman tidak menghibur yang seperti secara langsung di penjara radio. Begitu juga dengan banyak teman-teman di tempat-tempat penyiar-penyiar yang lain juga berprofesi sebagai wartawan hingga sampai hari ini. Semoga ini dapat menyambung silaturahmi kita, dapat membuat kita lebih semangat, dan sampai jumpa untuk kita bertemu di acara berikutnya di Opsi NTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.